Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Fikri Mahendra dari kelas SPJB Master Ganjil 2021-2022. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tutorial untuk menggunakan program CANPAVE sebagai syarat tugas struktur perkerasan jalan. Lanjut aja langsung. Sebelumnya, CANPAVE itu tuh merupakan aplikasi yang digunakan untuk menganalisis flexible pavement menggunakan CANPAVE yang merupakan metode dari mekanistik empirik dengan memodelkan perkerasan lentur tadi menjadi multi-layer elastic structure. Dari soal yang diberikan untuk trial, data yang digunakan sebagai berikut. Untuk percobaan program CANPAVE, data yang digunakan ini bla 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 bla. Yang pertama, ada tebal tiap lapisan dari AC asphalt course itu AC WC nya 8 cm, AC base nya 15 cm, kemudian lapis pondasi agregat kelas A 40 cm, lapis pondasi agregat kelas B 80 cm. Titik 1 yaitu letak analisis kerusakan fatigue cracking and rotting sebesar 22,994 cm. Di titik 2 adalah letak analisis kerusakan permanent deformation sebesar 123,006 cm dengan detail lapisannya seperti berikut. Kemudian data selanjutnya ada data beban kendaraan sumbu standar adalah 25.000 pound atau 11,34 ton. Ada tekanan roda satu ban adalah 0,85 MPa atau 850 kilo Pascal, 8,5 kg per cm kubik persegi. Kemudian jari-jari bidang kontak adalah 150 mm atau 15 cm. Jarak antar masing-masing sumbu roda ganda adalah 43 cm. Lapis permukaan yang digunakan itu adalah bahan viskoelastik. Lapis pondasi dan tanah dasar diasumsikan berbahan linear elastik. Pertama-tama kita buka programnya dulu, CANPAVE. Ya. Nah, terus ini ada dua pilihan sebenarnya untuk perkerasan fleksibel atau perkerasan elastis dan rigid pavement atau di sini pakai aspal konkret ya, beton. Untuk flexible pavement sendiri kita menggunakan ini layar INP. Kita langsung buka aja. Nah, di sini kita bikin file baru. Kemudian langsung lanjut ke menu general. Dan kita input data-datanya. Pertama ada type of materialnya. Ini kita isi 3 karena tadi sesuai di data itu bahan yang digunakan adalah viscoelastic. Kemudian untuk image analysisnya kita pakai nilai default 0. Number barrage per year-nya itu 1 default juga. Number of load group-nya 1 default. Tolerance numerical integration-nya default juga 0,001. Kemudian untuk number of layer-nya kita tadi pakai 1 2 3 5 ya berarti ya. 1 2 3 4 5. Kita input number of layer-nya 5. Kemudian number of Z-nya ini menyesuaikan number of layer karena titik depth-nya itu ada 5. Kemudian maximum cycles of numerical integration-nya kita pakai default 80. Type of response-nya kita default juga. Kemudian all layers ini bounded ya, berikatan, kita default 1 juga. Number of layer of bottom tension yang ini yang berada di bawah sendiri itu 1 default. Kemudian number of layers of top compression yang dibebani atas kan 1 juga default. Kemudian untuk sistem audionya kita pakai satuan internasional, so change it to 1. Next, okay. Kemudian ke Z coordinate
Ini untuk input kedalamannya, depth-nya. Ini kedalaman tiap-tiap titik yang ditinjau. Untuk poin 1 kita pakai 0, layer 2 kita pakai ini 22,994, layer 3 kita pakai 23 815, oke 23. Layer 4 nya kita pakai 143, layer 5 pakai 123,006. ini dirutin berdasarkan dari permukaan ya. 0 oke. Mana tadi? Ini. Kemudian kita lanjut ke layer. Nah, layer ini berisi kita input TH atau thickness-nya, atau apa sih namanya, ketebalan tiap lapisannya, serta Poisson ratio-nya. Di sini udah diketahui dari soal. Oh ini pas. Input yang pertama itu ada 8 cm, kemudian 15 cm, 40 cm, pikirin lah, nanti takutnya copyright. Nah, tadi layer keempat itu 80 cm, dan yang terakhir unlimited, karena subgrade tanah dasar itu ketebalannya tidak terbatas. Lanjut ke Poisson ratio-nya udah diketahui tadi di data 0,4, 0,4, bla bla bla, 0,45 ya. 0,4, 0,4, 0,4, 0,45, 0,45. Ini dapat nilai Poisson ratio sebenarnya dari Bina Marga, tapi karena di soal udah ada ya kita input aja. Next, layer interface. We don't have to do this because karena tadi semua bounded ya, semua number layernya itu bound default lah. So skip, langsung ke moduli, kita input modulusnya. Terus di sini tuh terdapat satu doang periodnya tadi, karena di NPY di general tadi settingnya kita input default. Di number period per year-nya 1. Kita langsung input aja sesuai data. Yang pertama di AC WC-nya, X-course-nya ada 100k, 1.600.000, 150.000, 150.000, dan yang terakhir 100.800 kilopascal. Oke, done. Oke, di moduli kita lanjut ke pembebanan loadnya. Di loadnya kita pakai nilai 1 di loadnya. Karena apa? Karena kita tidak punya uang, salah, karena ya touch railnya 1, kemudian CR ini ada ini jari-jari bidang kontak dalam sentimeter, kita tulis 15 cm. Kemudian CP itu adalah tekanan roda pada satu ban, kita masukin dalam kilopascal yaitu 850. Kemudian ada YW dan XW ini variabel terikat dari loadnya. Oke, lanjut lagi, tadi sampai layer kan,
Ini dibagi menjadi dua part karena Bandicam kalau free ternyata cuma bisa sampai 10 menit doang. Oke, kita lanjut ke layarnya tadi sampai ini YW dan XW ini karena loadnya satu itu. YW itu merupakan jarak antar masing-masing sumbu ronda gandarnya, sumbu Y-nya. Ini kita tertulis 43, sedangkan untuk X-nya itu 0. Kemudian NR-nya ini atau NPT kita pakai 3 karena jumlah titik koordinat X dan Y yang kita tinjau. Ada 3. Next layer load ya tadi. Kita sampai ke nonlinear gitu kita tidak perlu cari karena tadi kita nggak pakai layer yang nonlinear, semua linear atau bertumpukan gitu, linear ke atas. Nah, kemudian lanjut ke viscoelastic. Dalam viscoelastic ini kita langsung menu ke general, kita input lama pembebanannya atau load duration-nya ini kita pakai nilai default dari CANpave-nya 0,1. Kemudian tadi dijelasin ada 3 number of, ini ada 2, titik 1 dan titik 2 number viscoelasticnya. Karena terdapat 2 layer viscoelastic, number of time-nya kita pakai default 11 dari CANpave. Oke, lanjut ke time-nya ini udah auto generate dari CANpave-nya, jadi kita lanjut aja langsung. Oke, masuk ke layarnya kita namai layer number 1. Ini betanya versi kita pakai 0,113 dengan temperature reference-nya dalam Celsius 25 derajat. Sama untuk layer number 2, kan tadi ada 2 number viscoelastic-nya, ini juga betanya sama 0,113 dengan temperature reference-nya 25 derajat juga. Oke, kita lanjut ke layer. Udah tadi layer ke creep-nya ini ada 2 tadi sesuai jumlah layernya yang viscoelastic. Untuk layer pertama ini creep ini kita dapat dari yang bikin CANpave, yaitu Dr. Wang gimana sih bacanya? Wang, yang merupakan marga paling banyak kayaknya di Cina tuh. Wang Zheng kalau main Dynasty Warrior. Kita pakai ini nilainya. Yang pertama ada 3 pangkat 10. 9 2,9 8 8,02 8 2,05 7. This is take forever. 3,33 7,63 7 3 7 3,63 7. Oke. Aduh, kembali nih cok. I'm sorry for that language. 3 10 9 10 3 9 Seasik ngegaspol. 9 Seasik didatengin si manja. Atau seasik goyangan abad ini. Typo nih. Apapun momennya, tonton dan kreasikan dengan YouTube Shorts. Kakak mana 3 7
Loh. Oh, 2,05. Two, eight, two, two, tiga, two, two. Oke, udah 2 layer selesai. Scriptnya yang dari Prof Weng. Untuk temperature reference-nya tadi kita pakai 25 derajat Celcius. Sama untuk layer dua-duanya. Oke. Kemudian kita langsung oke aja. Kemudian kita save input data kita di desktop. Itu CanPave. Ya, ini analisis CanPave event. Oke. Save, sudah kita save. Tadi input datanya untuk lihat hasil perhitungannya untuk mengetahui strain tegangan serta lendutannya kita pakai di can layer ini. Press OK button untuk exit. Oh ya, nih CanPave teksnya, filenya berarti notepad. Mana tadi? SPJ. Sih banyak. Lo. Kok nggak ada? Nah, long story short, ternyata malah tak simpen di C, nggak tahu kenapa. Ini tadi hasil integrate-nya, perhitungannya low. There is some error here. Oke, jadi tadi ada sedikit error sepertinya di bagian, mungkin ada perbedaan titik sama koma ya dari setting laptop saya. Jadi nanti hasil akhirnya dari input data yang tadi itu hasilnya diketahui nih dengan bentuk notepadnya ini, teksnya dengan ini tadi yang udah kita masuk ini direkap dan dengan hasil akhirnya ini diketahui nih. Jadi tegangan dan lendutan pada periode pembebanan waktunya dari perkerasannya yang nanti itu bisa digunakan untuk mempertimbangkan dalam menganalisa kerusakan serta memprediksi umur pelayanan jalan. Kemudian untuk mengenerate grafiknya tadi kita bisa klik di script-nya. Kemudian ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Mohon maaf ada sedikit kesalahan di laptop saya. Ya kurang lebih seperti itulah. So ma'am, I'm so tired. Just give me an A, please. Thank you.